Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Nasir Kasana. Saya seorang mahasiswi BINUS online dari jurusan accounting. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul The God Locus of Financial Control, Inclusive Use of Buy Now Pay Later Service and Subjective Financial Well-being Among Accounting Students. The Role of Social Compression Tendencies, di mana penelitian ini sangat relevan karena menyoroti faktor psikologis dan perilaku finansial di kalangan mahasiswa akuntansi. Kita akan fokus pada 3 aspek kunci, yaitu variabel dan indikator, goodness of measures, dan skala pengukuran. Untuk yang pertama, variabel dan indikator penelitian. Penelitian ini melibatkan 5 variabel utama yang dapat kita bagi menjadi variabel independen, dependen, dan moderator. Yang pertama, variabel independen utama, yaitu locus of financial control. Variabel ini mengacu pada keyakinan individu bahwa Tuhan memiliki kendali atas hasil finansial mereka, di mana indikator yang digunakan biasanya berupa pernyataan yang mengukur tingkat kepasrahan dan keyakinan atas intervensi ilahi dalam hal uang. Yang kedua, ada variabel dependent. Subjective financial well-being ini adalah hasil utama yang didefinisikan sebagai evaluasi subjektif individu terhadap kondisi keuangan mereka. Indikatornya meliputi pertanyaan yang mengenai kepuasan hidup finansial, kecemasan finansial yang dirasakan, dan persepsi keamanan finansial. Yang C, variabel mediator atau moderator. Inclusive use of buy now pay later service, mengukur sejauh mana mahasiswa menggunakan layanan BNPL secara tidak terencana atau tiba-tiba untuk memenuhi keinginan mendesak. Indikatornya meliputi frekuensi penggunaan impulsif, kesulitan menahan diri atau tidak menggunakannya, dan pembelian yang tidak diperlukan. Ya, nomor 4, social compression tendencies. Variabel ini berfungsi sebagai moderator, di mana ini mengukur kecenderungan alami individu untuk membandingkan status atau pembelian finansial mereka dengan orang lain. Indikatornya melibatkan tingkat kekhawatiran tentang perbandingan dan frekuensi melakukan perbandingan sosial, baik ke atas maupun ke bawah. Untuk pertanyaan yang kedua, goodness of measures. Untuk memastikan kualitas dan keabsahan data, penelitian ini harus melakukan serangkaian uji goodness of measures yang mencakup validitas dan reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha untuk menguji konsistensi internal dari setiap set indikator variabel. Nilai alfa yang diterima umumnya di atas 0,70, menunjukkan bahwa semua item dalam satu skala mengukur konstruk yang sama secara konsisten. Untuk yang kedua adalah uji validitas. Untuk memastikan indikator benar-benar mengukur konsep yang dimaksud, penelitian ini menggunakan contraction validity, construct validity. Ini sering diverifikasi melalui analisis faktor, karena penelitian ini menggunakan model structural equation modeling berbasis partial least squares. Bagaimana umumnya dalam riset psikologi keuangan, validitas diukur menggunakan average variance extracted, di mana nilai AVE harus di atas 0,50 untuk menunjukkan bahwa lebih dari separuh varian item dijelaskan oleh konstruk. Yang kedua adalah convergent validity, diukur melalui composite reliability dengan nilai CR yang disarankan adalah di atas 0,70. Yang terakhir adalah discriminant validity, diukur untuk memastikan variabel satu berbeda dari variabel lainnya, di mana metode yang umum adalah kriteria Fornell-Likert atau perbandingan korelasi cross-loading. Untuk pertanyaan 3, skala pengukuran yang digunakan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini terutama untuk variabel yang bersifat psikologis seperti
GLFC, SFWB, BNPL, Inclusive, dan SCT adalah skala Likert. Skala Likert umumnya menggunakan 5, 6, atau 7 poin, dengan opsi 5 poin menjadi yang paling umum, seperti misalnya 1 sangat setuju hingga 5 sangat tidak setuju. Skala ini dipilih karena efektif untuk mengukur sikap dan pendapat responden. Meskipun secara teknis skala Likert adalah skala ordinal, dalam analisis statistik yang kuat seperti SEM dan regresi, data dari skala ini sering diperlakukan sebagai skala internal untuk memungkinkan perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan pengujian hipotesis parametrik. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan kerangka variabel yang komprehensif untuk memahami interaksi antara keyakinan spiritual, perilaku kognitif modern, dan psikologi sosial yang semuanya mempengaruhi kesejahteraan finansial subjektif mahasiswa. Kualitas datanya dijamin melalui uji reliabilitas Kornberg-Alpha dan validitas kontraksi menggunakan teknik PLS SEM. Sekian review jurnal kali ini. Terima kasih.